Mas, kenapa semenjak saya rajin meditasi, saya jadi sering diganggu sama makhluk halus, makhluk goib. Bahkan di saat meditasi katanya itu sosok-sosok yang mengerikan itu hadir atau muncul. Begini Bapak Ibu, kenapa semakin rajin meditasi, semakin hening, nah, sosok-sosok itu muncul? Sebenarnya itu sosok bukan di luar diri, tapi sosok di dalam diri. Karena pikiran kita hening, sehingga kita menyadari endapan energi negatif yang ada di dalam diri. Dan energi negatif itu memvisualisasikan menjadi sosok yang mungkin wanita rambut panjang, bajunya compang-camping, keleh-keleh gitu loh. Ya umpama besok hadir lagi Bapak Ibu, itu yang sosoknya bajunya compang-camping, kotor keleh-keleh, suruh ganti. Suruh dicuci dulu bajunya biar agak bersih dan wangi. Itu mama hadir lagi, eh, perintah saja, suruh diganti bajunya, yang itu dicuci dulu gitu, biar nanti agak bersih dan wangi. Jadi sosok-sosok halus itu sebenarnya adalah endapan rasa Bapak Ibu sendiri. Rasa sedih, khawatir, marah, dendam, ya yang negatif-negatif itu hadir, muncul. Kalau pikiran kita sudah hening, maka endapan energi itu seolah-olah hadir gitu loh. Jadi kita jadi sadar, oh ternyata dalam diri ada energi kesedihan, kemarahan, kekecewaan, kekhawatiran dan sebagainya. Lah energi itu akan muncul dan divisualisasikan oleh pikiran kita menjadi sosok-sosok yang mengerikan. Kalau melihatnya yang mengerikan berarti itu energi negatif Bapak Ibu. Tapi kalau melihatnya yang mungkin wanita cantik, mulus, apa ya, wangi dan sebagainya, berarti itu energi positif, energi dari ketenangan, kedamaian, keindahan rasa. Jadi itu bukan gangguan dari luar, tapi yang di dalam yang selama ini terpendam dan tidak disadari. Setelah pikiran hening, maka energi itu muncul ke permukaan dan tervisualisasikan oleh pikiran jadi sosok yang yaitu tadi compang-camping lah, yang bertaring lah, mata merah lah dan sebagainya. Itu rekam jejak energi rasa di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Jadi nggak usah takut, nggak usah takut. Justru malah dari sosok-sosok itu muncul, kita jadi bisa bercermin. Oh ternyata di dalam diri masih ada mungkin kesedihan, kemarahan, dendam, kekecewaan gitu. Jadi jadikan sosok-sosok itu untuk bercermin memperbaiki diri. Dari cerminan, oh saya kok masih melihat yang makhluk halus yang menyeramkan. Oh berarti di dalam diri masih ada yang harus dibersihkan. Itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu takut karena itu adalah visualisasi energi yang ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Atau ada gremet-gremet, ketika dipegang gremet-gremetnya ternyata nggak ada apa-apa. Yo nggak ada, wong itu bukan di kulit luar. Itu bukan di kulit luar, tapi kelistrikan yang ada di dalam itu sedang berjalan. Contoh, umpama di sini ada hambatan kelistrikan. Ketika kita hening, ini sama saja otot-otot atau sel-sel kita itu sedang meregang gitu loh, umpamanya loh yo. Nah, ketika meregang, maka aliran yang tadinya mampet itu akan berjalan grut 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 gitu. Sehingga seperti ada gremet 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 berjalan di pipi atau di pundak atau di mana. Ketika diginikan nggak ada, ya nggak ada, wong itu di dalam diri kelistrikan yang ada di dalam diri yang mungkin dulu nggak disadari, sekarang mulai sadar akan rasa itu. Jadi wajar Bapak Ibu, sensasi-sensasi seperti itu wajar dan sangat sering terjadi oleh para pejalan yang
sedang laku hening mengheningkan pikirannya. Tapi sadari semua yang memvisualisasi ada rasa yang begini begitu dan sebagainya itu adalah di dalam diri kita sendiri. Oke, jadi kalau ada semut gremet-gremet mau masuk telinga, yo gini kan nggak apa-apa, bok semut beneran gitu loh. Tapi biasanya kebanyakan diginikan nggak ada apa-apanya gitu. Tapi yo umpama apa gremet kok kita khawatir, ya ginikan aja, bok semut beneran termasuk telinga. Gitu Bapak Ibu. Jadi sensasi-sensasi itu semua terjadi dalam diri Bapak Ibu sendiri. Tapi perlu dipahami, meditasi, laku hening dan sebagainya bukan tentang sensasi. Bukan tentang mengejar sensasi, mencari sensasi, mengikuti sensasi, tidak. Sensasi itu hadir, muncul, cukup amati saja. Sadari itu adalah proses batin dan saksikan. Sehingga nanti kita akan akan menyaksikan rasa, karena sejatinya kita bukan rasa sedih, bukan rasa bahagia. Jadi ada jarak, ada saksi dan ada yang disaksikan. Sehingga nanti ada jarak, ada rasa dan ada yang merasakan. Cukup disaksikan saja. Saksikan tanpa penilaian, saksikan tanpa perbandingan, saksikan tanpa ini apa ya, maksudnya apa ya. Enggak, diam netral. Nanti sensasi-sensasi seperti itu akan mereda, hilang. Sehingga kita akan sadar secara utuh, sadar secara penuh. Dan pada akhirnya kita akan kembali pulang, kembali mengenal diri kita yang sesungguhnya. Kenal diri, kenal Tuhan kita. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa kenal dirinya, maka ia akan kenal dengan Tuhannya. Karena diri kita yang sejati itu tanpa warna, tanpa noda, tanpa kata, tanpa suara. Diri kita yang sejati. Kenalilah diri kita. Jadi yang sensasi ini, sensasi itu, sadari saja. Semua itu adalah ada di dalam diri kita sendiri, bukan di luar. Bukan diganggu oleh sosok ini, sosok itu. Mungkin pikiran kita, wah jangan-jangan di sini angker, jangan-jangan di sini tempatnya ada ininya, jangan-jangan, wes jangan-jangannya yang kayak gitu hilangkan. Mendingan besok pagi jangan kangkung, jangan ketewel, jangan centongan, nyambel gawe mendoan sego anget, nanduk engko. Begitu nih Bapak Ibu. Jadi sadari semua sensasi-sensasi itu adalah pengalaman batin. Pengalaman batin yang tidak perlu ditakuti, cukup disadari, saksikan saja nanti hilang-hilang sendiri. Begitu Bapak Ibu.